MHz Ananta Praja Suara FM, radionya masyarakat Jembrana. Sekarang kita gelar acara berikutnya. Saya Imel, saya Aritrisna, saya Rani, saya Rita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99.9 FM, Radio Ananta Praja Suara, radionya masyarakat Jembrana. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Pemerintah Kabupaten Jembrana. Ya, seperti yang sudah kami informasikan, hari ini di Suara Praja kami hadirkan Talkshow Bupati Jembrana Menyapa. Ya, program ini atau kebijakan ini kami hadirkan melalui pemerintah Kabupaten Jembrana, dalam hal ini Dinas Kominfo bersinergi bersama 4 radio swasta yang ada di Jembrana, yaitu Dirgantara, kemudian Suara Negara, Suara Bahana, dan Radio GSM tentunya. Ya, dan dengan menghadirkan narasumber kepala OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Jembrana dan jajaran. Pada pagi hari ini kami hadirkan yaitu dari Dinas Koprindak Kabupaten Jembrana dengan host dari Radio GSM yaitu Nikomang Ayu Triantini. Ya, selamat pagi Om Swastiastu Mbak Ayu. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, sudah siap ya untuk memandu acara Bupati Menyapa di program hari ini. Dan selamat pagi Om Swastiastu, Pak Kadis. Swastiastu. Oke, salam sehat, salam bahagia Pak Kadis ya. Oke, salam bahagia. Ya, tentunya tema yang akan dibahas bagaimana di sini dalam hal ini Dinas Koprindak bersinergi ya dengan hal yang kita cita-citakan bersama dalam rangka menuju Jembrana Emas 2026. Nah, pendengar, Mbak Ayu silakan. Baik, selamat pagi warga Jembrana. Om Swastiastu, kembali bersama Tiang Ayu tentunya dalam program Bupati Menyapa di edisi hari ini Senin 2 September 2024, dan di mana hari ini Bupati Menyapa akan menghadirkan Kepala Dinas Koprindak Kabupaten Jembrana, dan tentunya siaran ini juga Anda bisa dengar dirilai oleh 4 stasiun radio yang ada di Jembrana, yaitu Radio GSM Bali, Radio Dirgantara, Radio Suara Negara, dan Radio Suara Bahana. Juga bisa ditayangkan juga di live channel YouTube Jemberwana TV. Dan di program Bupati Menyapa ini tentunya Ayu bersama narasumber dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Kabupaten Jembrana, Bapak Dr. Andes Nikomang Agus Adinanta. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Pak Ayu. Kabar sehat hari Senin ini Pak ya. Baik, di program Dialog Bupati Menyapa ini dan tentunya kita akan berbincang tentang bagaimana Dinas Koprindak ini tentunya fokus dengan program-program yang akan tentunya dilaksanakan yang sudah berlanjut ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak untuk program dari Dinas Koprindak ini menuju Jembrana Emas 2026. Nah, programnya apa aja yang sudah dijalankan dan yang akan dilanjutkan gitu Pak? Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Bu Ayu. Jadi hari ini baru berkesempatan untuk menyapa para pemirsa seluruh Kabupaten Jembrana, karena seperti diketahui ya tuntutan dinas yang begitu padat. Jadi program kegiatan yang ada di dinas kami, jadi Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM, Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, di mana industrinya sudah berpisah dengan kami sejak tahun yang lalu. Pertama tentu di perdagangan, pembangunan pasar di tahun ini sudah selesai, bahkan pada tanggal 5 nanti kita akan mengaspas dan sudah memasuki pasar yang baru untuk persiapan dibuka tanggal 10 September. 10 September Pak ya. Jadi di pasar itu sendiri nanti seluruh pedagang yang sudah existing, yang memang ada di pasar sebelumnya, yaitu sebanyak 981 pedagang akan kembali menempati kios yang ada di Pasar Umum Negara yang baru. Tentu dengan penataan yang lebih kekinian lagi, karena pasar kita bernuansa
modern, tetapi tetap tradisional. Tetap tradisional. Oke. Dan di saat Dinas Keperindak ini pada fokus pada 99% pembangunan pasar negara. Nah, pertanyaannya bagaimana pasar umum negara itu nantinya bisa akan menjadi pusat niaga yang ada di Jemberana, Pak? Ya, jadi benar. Jadi memang pasar ini dibangun di titik nol kota negara, tentu akan menjadi pusat perekonomian Jemberana, termasuk nanti pusat, diharapkan menjadi pusat selain berniaga juga berwisata ekonomi, berwisata berbelanja, karena ikonik pariwisata, tempatnya sangat indah, jadi layak untuk kita jadikan tempat selfie. Dan ke depan juga Bapak Bupati akan merencanakan penataan alur sungai yang membelah pasar itu menjadi suatu destinasi wisata yang terhubung dengan Sungai Ijo Gading sampai dengan ke Muara Pengambengan yang merupakan pusat perikanan di Jemberana yang akan dibangun juga oleh pemerintah pusat untuk menjadi pelabuhan perikanan yang besar. Jadi pelabuhan perikanan yang ada di benua akan berpindah ke Jemberana. Jadi sehingga semua nelayan yang ada di benua, kapal-kapal ikan yang ada di benua akan berpindah berlabuh di Pengambengan nantinya. Nah, itulah yang menjadi potensi ekonomi di Jemberana yang kemungkinan akan menggerakkan secara langsung peningkatan pendapatan dari petani maupun ekosistem yang mengikuti dari perkembangan perekonomian dari perikanan itu sendiri. Oke, seperti itu. Perkembangannya nanti itu sangat-sangat maju, nantinya bisa meningkatkan ekonomi di Jemberana, Pak, ya? Ya, betul. Oke, dan selain itu mungkin untuk di pasar Jemberana sekarang ini nanti pedagang-pedagangnya gimana, Pak? Akan diberikan sosialisasi untuk pemindahan atau apa seperti itu? Oke, jadi sosialisasi untuk tata cara penggunaan pasar, aturan main penggunaan pasar sudah kita sampaikan dan kita sudah undi mulai tanggal 22 kemarin, 21 sampai dengan 26 Agustus. Dan sekarang masih dalam memadukan data pedagang, jadi untuk memastikan tidak ada pendobelan atau tidak ada masalah nanti konflik di lapangan dalam penempatan los. Kalau diundi itu seperti apa, Pak? Ya. Misalkan pedagang sayur atau ikan gitu gimana? Ya, pertama tentu ada zonasi. Di pasar itu nanti ada zona pedagang ikan, ada zona pedagang canang, ada zona pedagang buah, ada zona pedagang kering lainnya, dan ada zona-zona pedagang dengan kios, dengan status kios dengan ukuran 3x4, ukuran 3x3, dan ukuran 3x2. Nah, di masing-masing itu, baru masing-masing kategori itu diundi sesuai dengan kategorinya. Pedagang ikan ya nanti akan menempati zona ikan. Jadi diundi hanya di zona itu saja. Oh begitu, baik. Dan selain itu tentunya dari Dinas Perindak sendiri bagaimana melihat dan menyiapkan juga infrastruktur digital di dalam transaksi produk UMKM di Jemberana, Pak? Ya, jadi kita pemerintah Kabupaten Jemberana bekerja sama dengan PT Bank BPD Bali. Jadi untuk mendukung transaksi non digital termasuk dalam pembuatan QRIS sebagai media untuk melakukan transaksi digital. Jadi seluruh pedagang di pasar negara nantinya, di pasar umum negara akan siap menggunakan QRIS atau siap menerima dengan pembayaran QRIS. Bisa dijelaskan QRIS itu seperti apa? QRIS jadi suatu alat, jadi kayak aplikasi dari, gitu, Pak? Kayak aplikasi gitu? Ya, aplikasi. Jadi
QRIS itu kan singkatan Quick Response Indonesia Standar ya, itu pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai standar dalam pembayaran non tunai. Jadi kita hanya memotret, jadi men-scan barcode QRIS dari pedagang, maka uang kita akan tertransfer ke rekening pedagang tersebut, berapapun jumlahnya nantinya. Gitu. Contoh belikan, kita belikan dengan 10.000, jadi tinggal di scan barcode QRIS dari pedagang tersebut, maka kita akan mentransfer sejumlah 10.000 kepada pedagang tersebut. Tentu juga yang membeli juga harus menggunakan m-banking dari semua bank yang ada. Oke. Jikapun nantinya dari pedagang tidak mengerti seperti itu, mungkin ada sosialisasi lagi Pak nanti ke semua pedagang-pedagang terjerumus begitu seperti itu. Ya, oke. Jadi dalam waktu dekat juga setelah menempati pasar umum negara, jadi kita akan adakan yang namanya program sekolah pasar. Sekolah pasar? Iya, jadi menarik, sekolah pasar cerdas. Jadi di situ akan kita latih sama seperti mahasiswa yang baru memasuki kampus, kita akan ospek. Nah, pedagang juga akan kita ospek, jadi pengenalan terhadap pasar yang baru. Baik penggunaan toiletnya, penggunaan lift barang, penggunaan transaksi non tunai, maupun tata cara nanti bagaimana ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi gempa bencana, kemana titik kumpulnya, kemana larinya, bagaimana kita harus berbuat, nanti kita akan buat simulasinya semua. Nanti pas peresmian itu apa gimana Pak? Ya, setelah peresmian, jadi kalau peresmian dulu, setelah itu di waktu-waktu senggang, para pedagang kan ada senggangnya, baru kita akan buat simulasi atau sekolah pasar nantinya di pasar umum negara. Sekolah pasar. Nah, itu sekolah pasar nanti bertempatnya di mana? Di pasar itu? Di pasar itu nanti ada ruang namanya ruang serbaguna. Kita akan kumpulkan para pedagang, tentu tidak sekali. Jadi ada bergelombang, ada gelombang 1, ada gelombang 2. Ada di maksudnya step-stepnya gitu ya, biar tidak semua membludak semua pedagang yang ada di tempatnya juga nggak cukup. Untuk dilihat dari sekilas. Nah, kalau Ayu ini kan belum pernah masuk ke situ kan belum pernah ya Pak. Dari sekilas itu tampaknya pasar Jembrana saat ini tuh sangat-sangat mewah dan megah. Mungkin banyak warga Jembrana juga berpikir gimana ya kalau kita nanti masuk ke situ, nggak bingung paling carinya gitu Pak. Mungkin dari Dinas Perindak sendiri ada solusi nggak untuk warga Jembrana nanti supaya nggak kebingungan nanti masuknya kemana gitu? Jadi benar itu juga masuknya kemana, keluarnya gimana gitu Pak. Sudah menjadi pemikiran kami dan catatan kami. Kita akan memperbanyak sen, jadi petunjuk-petunjuk bagi pengunjung pasar kemana harus dilalui. Jadi nanti di depan ada peta petunjuk, nanti setelah masuk ke ruangan pertama, jadi sudah ada petunjuk zona buah di sini, pedagang canang di sini, ada petunjuknya. Tinggal ikuti saja petunjuk itu, pasti tidak tersesat. Seperti itu. Mungkin bagi yang usia yang udah lanjut, nggak bisa membaca gitu Pak ya, mungkin ada nggak jalan untuk para lansia gitu? Ya, yang kedua benar apa yang disampaikan Mo Ayu. Jadi pertama, pasar ini memang ramah disabilitas, ramah lansia. Ya, jadi ada alur ke lantai 2, nanti ada alur disabilitas yang bisa digunakan untuk kursi roda juga bisa. Seperti ini. Terus bagi yang lain, pusat informasi di pasar juga akan terus standby, dan pengumuman-pengumuman akan selalu disampaikan oleh para petugas nanti di pasar untuk mempermudah para pengunjung maupun para pedagang untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan tentang pasar. Nanti ada petugasnya berarti Pak ya,
untuk yang ada di Jembrana harus standby gitu. Standby, sama seperti penyiar radio. Baik Pak, kalau boleh tahu di Pasar Jembrana itu dimulai setelah dibuka resminya nanti tanggal 10 Pak ya. Operasinya itu ada kisaran waktu nggak Pak? Ya. Misalkan bukanya dari jam berapa, nanti tutupnya sampai jam berapa atau full 24 jam gitu Pak? Jadi di peraturan bupati kita sudah tuliskan di situ bahwa sudah ditetapkan bahwa pasar dimulai pada pukul 3 dini hari dan tutup pada pukul 10 malam. Jadi 22.00 WITA dan tidak menutup kemungkinan masih ada dispensasi kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu, umpamanya malam minggu sekiranya masih ada pengunjung atau kegiatan tertentu untuk promosi-promosi tertentu masih dimungkinkan sampai dengan pukul 11 bahkan sampai pukul 12. Gitu, seperti itu. Nanti selain di pasar tersebut, selain menjual dan pastinya pembelian juga, nanti ada acara apa Pak? Kegiatan apa seperti selain itu yang mungkin bisa dilaksanakan dari pemerintah sendiri? Ya, jadi sesuai dengan instruksi Pak Bupati bahwa pasar umum negara ini harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Jembrana bahwa pasar umum negara sudah bisa dan siap untuk digunakan. Bagaimana caranya? Tentu beberapa kegiatan, jadi sampai dengan bulan Desember nanti seluruh kegiatan PMK, jadi baik pentas seni, promosi, pameran, pawai, semua dipusatkan di pasar umum negara yang baru sebagai bentuk promosi. Pamerannya, nah katakanlah pameran di bulan September ini Pak tanggal berapa Pak? Ya, pameran akan dibuka sekaligus membuka juga secara soft opening di pasar bersamaan dengan pembukaan pameran yaitu pada tanggal 10 September 2024. Itu berlangsung berapa minggu? Pameran akan berlangsung 4 hari sampai dengan tanggal 14 September. 14 September. Oke, itu dia ya warga Jembrana. Pasti udah menyimak sedikit tentang pasar, gimana pasar sekarang yang akan mendongkrak perekonomian yang ada di Jembrana ya. Dan mungkin selain pasar dari Dinas Perindak sendiri ada faktor pendorong nggak untuk mewujudkan Jembrana Emas 2026 ini Pak selain itu? Ya, jadi di tempat lain, jadi di bidang yang lain tentu kami tetap sebagai tupoksinya di bidang usaha mikro tetap melaksanakan inkubator wirausaha, yaitu untuk mendampingi, jadi mengasuh, menumbuhkan para wirausaha pemula untuk disiapkan menyongsong Jembrana Emas 2026. Jadi menjadi wirausaha yang tangguh tentunya, yaitu kita pusatkan pembinaan, pendampingan para usaha-usaha yang baru ini ada di Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Jalan Ngurah Rai. Oke, itu seperti model kayak BLK gitu atau gimana Pak? Ya, salah satunya ya seperti itu modelnya, tetapi lebih kepada pendampingan totalitas. Jadi di situ ada pendampingan legalitas. Jadi kalau belum punya izin, nanti akan diarahkan kemana harus mencari izin usaha, dan izin produknya pun akan didampingi. Bagaimana cara mencarinya, bagaimana memenuhi persyaratannya, ya didampingi. Terus kalau memerlukan modal, kemana kita harus mencari modal, bagaimana caranya, dan seperti apa prosesnya dan prosedurnya juga ada yang akan mendampingi. Nah, untuk menghasilkan produknya seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, nanti packagingnya seperti apa ya, ada konsultannya di situ. Dan bahkan tahun ini kita akan mengadakan peralatan untuk pembuatan kemasan, yaitu melayani seluruh kemasan-kemasan usaha mikro yang ada di Jembrana, yang masih kemasannya
kurang Menarik lah. mendunia ya, kurang menarik, Iya. nanti akan didampingi dan kita melalui kebijakan Bapak Bupati dan juga dukungan dari pemerintah pusat bahwa Jemberana akan diberikan bantuan pengadaan mesin layanan kemasan. Oh, layan kemasan. Oke. Wah, mantap ya. Pastinya untuk warga Jemberana tidak perlu khawatir, apalagi untuk usaha mikro kecil seperti mungkin jajanan atau camilan keripik-keripikan seperti itu, Pak ya. Tapi ada nggak standarisasi untuk masalah higienis, masalah kebersihannya? Ini kuenya begini, ataupun dari dinas Perindak sendiri dites dulu nih, ini makanan ini mengandung apa? Ya. Seperti itu, Pak. Jadi kita juga karena ini bersinggungan dengan usaha mikro, dengan produk-produk usaha mikro, bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Loka Buleleng, Loka Singaraja. Kita sering secara periodik mengadakan pembinaan terlebih dahulu terhadap para usaha mikro ini untuk memproduksi, bagaimana cara memproduksi makanan yang sehat, yang baik, yang memenuhi standar kesehatan. Nah, setelah itu secara periodik juga, kita bekerjasama dengan BPOM, Lokal Singaraja, untuk mengadakan sidak-sidak di pasar, mana yang sudah memenuhi standar, mana yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya, secara umum masyarakat kita sudah memahami adanya zat-zat yang tidak bisa digunakan untuk makanan. Untuk makanan. Oke, untuk sidak sendiri itu dilakukan dalam berkala atau gimana, Pak? Oke, sidak sendiri dilakukan secara berkala, secara insidental yang jelas di setiap hari raya, tentunya karena animo masyarakat banyak untuk berbelanja jajanan, tentu kita secara sigap preventif untuk menyiapkan atau memeriksa makanan-makanan yang disajikan oleh para pedagang untuk kita tes apakah mengandung zat berbahaya atau tidak. Oke, mungkin kalau sekarang ini masih Kak seperti ada pedagang-pedagang nakal seperti itu, masih ada nggak yang seperti itu, Pak? Ya, kalau pedagang nakal sih nggak ada bagi kami, cuman pengetahuan mereka yang belum nyampe ke situ. Gitu. Ya, tentu kami di Dinas Perindak, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan BPOM Singaraja untuk selalu mengedukasi kepada para pedagang atau para produsen usaha mikro yang menghasilkan, yang memproduksi jajanan itu, untuk selalu kita berikan informasi, edukasi bahwa ada zat-zat yang tidak boleh digunakan dalam makanan atau mencampurkan zat itu dalam makanan. Oh, seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk sosialisasi lebih mendetail lagi, apalagi untuk pedagang-pedagang yang enggak terlalu fokus pada yang penting untung gitu ya, Pak ya. Itu perlu juga. Semoga nanti bisa berkelanjutan nanti untuk mengatasi pedagang-pedagang curang gitu, Pak ya. Baik, tentunya untuk warga Jemberana yang masih mendengarkan program Bupati Menyapa, masih bersama Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Jemberana. Baik, kembali Pak ya untuk pertanyaan berikutnya. Dari Dinas Koperindak sendiri, bagaimana melihat menyiapkan tentunya rumah tenun. Saat ini sentra tenun maksud Ayu ya, salah satu rumah UMKM yang ada di Jemberana dan tentunya memiliki tantangan yang kompleks dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, seperti apa sentra tenun ini akan menjadi rumah UMKM untuk memasarkan produk yang ada di Jemberana maupun keluar Jemberana nantinya? Ya, memang rumah tenun dibangun pada awalnya itu hanya diperuntukkan untuk produk tenun dan turunannya.
Gitu. Makanya namanya Gedung Sentra Tenun Jembrana. Oh, iya. Tetapi melihat perkembangan yang ada, tentu wisatawan tidak hanya mencari tenun dan turunannya. Iya. Nah, Bapak Bupati menginstruksikan, jadi mengambil kebijakan untuk dijadikan rumah pusat oleh-oleh Kabupaten Jembrana, yang artinya bahwa seluruh produk-produk yang dihasilkan masyarakat Jembrana kita pasarkan, kita promosikan di gedung Sentra Tenun yang sudah terbangun ini. Nah, inilah pasal-pasal, jadi rantai-rantai, mata-mata rantai dari Jembrana Emas yang akan digelontorkan atau yang akan kita mimpikan di tahun 2026. Jadi inilah pasal, jadi mata rantai, salah satu bentuk dari promosi untuk melayani usaha mikro yang belum mempunyai tempat promosi sendiri. Tentu pusat gedung Sentra Tenun ini kita jadikan pusat promosi seluruh produk-produk Jembrana. Oke, salah satunya tenun gitu Pak ya? Ya, salah satunya ya memang pokoknya ya tenun. Pokoknya tenun. Yang lainnya ikutan. Jadi yang ikut-ikutan camilan, terus lukisan, kriya. Jadi semua akan ditampilkan di situ. Kalau ada wisatawan yang mencari oleh-oleh, silakan datang ke Gedung Sentra Tenun Jembrana. Oke, untuk Sentra Tenun sendiri nantinya saat ini banyak nggak Pak pengunjungnya Pak? Ya, kalau sekarang memang pengunjungnya belum banyak, tapi sudah ada pengunjungnya. 1B, 2B ya sudah ada. Jadi perlu promosi lagi Pak ya, supaya ini, meningkatkan pengunjung gitu ya. Pengunjung, karena ini merupakan masih mata rantainya, ada mata rantai yang lainnya yang harus tersambung. Tentu ini ada kaitannya. Pertama tentu harus ada tol. Iya. Ya, kalau tol sudah terbangun, tentu wisatawan akan lebih mudah untuk mengakses Jembrana. Oke. Tol Probolinggo Banyuwangi juga dari barat sudah terbangun dan selesai nanti di akhir tahun ini, dan tahun 2025 juga akan bisa digunakan. Tentu wisatawan dari Jawa, wisatawan dalam negeri akan melalui darat ke Bali. Nah, disitulah nanti akan kita menyambut wisatawan itu untuk singgah ke Jembrana. Di sini loh ada pusat oleh-olehnya Jembrana. Begitu. Jadi tidak jauh-jauh, tidak mutar-mutar, tidak ke tempat-tempat yang UMKM kecil yang tersebar, yang susah diakses oleh wisatawan. Kalau di Gedung Sentra Tenun, nah, tentunya sudah mudah diakses, dan kita akan menyatukan seluruh produk, akan lebih menggairahkan para wisatawan untuk berburu oleh-oleh Jembrana. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Baik warga Jembrana, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dalam program Bupati Menyapa. Tetap bersama kami. 99,9 FM.
Baik, selamat siang ya, masih di program Bupati Menyapa bersama Bapak Dinas Koordinator Kabupaten Jembrana, tentunya Bapak Agus. Dan tadi udah kita bahas juga tentang pasar dan juga yang namanya sentra tentunya ada di Jembrana. Dan kembali sedikit Pak ya, ketinggalan nih untuk informasi pasar yang tentunya yang akan dibuka ini Pak ya. Untuk di Pasar Ijo Gading sendiri nantinya seperti apa Pak? Kalau pasar yang baru ini diresmikan, nanti pasar yang itu seperti apa nantinya? Atau dipindah semua atau masih digunakan sebagai pasar ya yang seperti itu gitu Pak? Ya. Ya seperti sekarang lah pastinya. Dapat diinformasikan Wahyu. Jadi pertama, pasar umum negara ini akan dijadikan pusat niaga, pusat berbelanja masyarakat Jembrana. Tentu seluruh pedagang akan kita tempatkan di pasar umum negara. Bagaimana dengan pasar Ijo Gading? Kita akan kembalikan pasar Ijo Gading sebagaimana fungsinya, yaitu sama seperti pedagang pasar-pasar yang lainnya. Jadi menjual yang ada seperti yang ada sebelum relokasi, dan di seputar halaman kita akan tetap dijadikan sebagai tempat pasar senggolnya. Nah, untuk pasar baru, pasar pagi, kita akan alihkan semua ke pasar umum negara yang baru. Oke, pasar senggolnya masih di sana nantinya. Apakah akan ada pedagang yang seperti ada di pasar senggol untuk di pasar yang baru ini, Pak? Ya, untuk di pasar baru tidak ada pedagang senggol. Jadi pedagang senggol kita tetap pusatkan, ditempatkan di pasar Ijo Gading yang bersebelahan, seberang jalan saja. Oke, dan selain itu kembali ke pertanyaan ya Pak ya. Dan apa sih yang menjadi fokus pengembangan dalam industrialisasi perdagangan yang ada di Jembrana? Industrinya. Oke. Jadi pengembangan industri maksudnya. Pertama, tentu kalau di industri nanti kebijakan Bapak Bupati adalah untuk hilirisasi. Jadi produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh alam Jembrana mesti kita olah sampai dengan produk akhir. Seperti halnya salah satu yang sudah terbangun yaitu komoditi kakao. Itu kakao Jembrana kan sudah terkenal, merupakan kakao yang sangat excellent dan diminati oleh mancanegara, sehingga kalau kita jual dalam bentuk biji atau hasil mentah saja, itu tidak akan mendapat nilai tambah. Nah, oleh kebijakan Bapak Bupati yang didukung oleh pemerintah pusat, kita membangun yang namanya rumah produksi bersama komoditi kakao yang berada di Dusun Pakumbulu, Desa Kaliaka. Ya, itu adalah untuk mengolah kakao menjadi produk akhir, coklat yang bisa kita makan langsung, yang bisa kita pergunakan untuk hadiah Valentine, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh masyarakat umumnya. Seperti itu. Begitu juga yang lainnya, produk-produk yang lainnya, kelapa, apalagi cengkeh, kopi, nanti akan kita hilirisasi sehingga ada nilai tambah bagi para petani untuk memperoleh tambahan juga penghasilan dari hasil-hasil pertaniannya. Jadi tidak hanya sekedar menjual hasil panen secara mentah kepada tengkulak atau kepada optaker yang lainnya. Kalau diolah pasti akan menambah pendapatan, menambah nilai, menambah tenaga kerja yang akan mengolah hasil-hasil pertanian tersebut. Nah, itulah kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Bupati Jembrana di setiap komoditi yang dihasilkan oleh alam Jembrana. Wah, tentunya nanti banyak akan membuka lapangan pekerjaan pasti, seperti itu Pak ya. Wah, sangat ini Jembrana sekarang ya. Baik, untuk peluang ya, untuk Kependidik sendiri melihat peluang melakukan transformasi
seperti yang udah disampaikan tadi melalui digital Pak ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak untuk masalah digital ini. Ya, ini masalah digital memang mesti wajib dan tidak bisa kita menghindar dari teknologi, itu. Kemajuan teknologi soalnya Pak. Beberapa hal yang sudah kita lakukan, jadi diklat, terus sosialisasi tentang digital marketing. Jadi sudah kita lakukan kepada para pelaku usaha mikro utamanya. Tentu hal ini masih dalam pengembangan terus-menerus yang kita lakukan. Jadi cita-cita kami di dinas nanti mudah-mudahan terwujud bahwa seluruh produk-produk Jembrana akan kita satukan dalam platform digital marketing yang akan dikelola oleh satu lembaga atau satu koperasi untuk dipasarkan secara digital. Karena kami melihat kalau kita serahkan kepada pelaku-pelaku usaha mikro, tentu dia dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ribetnya bukan main bagi mereka. Jadi belum dia menjawab konsumen, belum lagi menyiapkan pengiriman. Ini hal-hal yang menjadi tantangan bagi kami untuk kita jawab di kemudian hari, untuk dibuatkan suatu program bagi para pedagang untuk dapat memasuki dunia digital secara bersama-sama. Kalau secara sendiri-sendiri mungkin kita akan kecil, sangat kecil, bahkan tidak efektif. Kalau kita bersama-sama, kita akan membangun suatu jalan menuju pemasaran digital, tentu akan memberikan imbas atau memberikan efek kepada para pengusaha mikro ini bahwa nilai omset penjualannya akan meningkat. Jadi melalui menjangkau pasar yang lebih luas, tentu harus difasilitasi oleh suatu unit pemasaran, baik nanti melalui koperasi yang sudah kita bentuk nih, Koperasi Mitra Jembrana Bahagia. Jadi koperasi ini adalah beranggotakan usaha-usaha mikro yang ada di Jembrana. Nah, koperasi inilah yang kami harapkan untuk dapat mengkompilasi atau mengakomodir seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh anggota koperasinya untuk kita pasarkan secara digital, sehingga termasuk dalam menghandle seluruh kegiatan digital pemasaran, produksi maupun hal-hal yang lain. Jadi untuk mengantisipasi, menghandle keluhan konsumen, menyampaikan keluhan konsumen kepada produsen, membina para produsennya usaha mikro tersebut untuk lebih mengacu atau berfokus kepada orientasi atau harapan para konsumen, sehingga produk ini akan meningkat sesuai dengan harapan konsumen, dan di akhir cerita produk-produk yang dihasilkan ini benar-benar bisa diterima oleh para konsumen. Boleh tahu Pak, koperasi yang Bapak tadi sebutkan ya, itu di mana Pak? Mungkin warga Jembrana yang belum mengetahui. Benar. Jadi Koperasi Mitra Jembrana Bahagia ini kita bentuk karena melihat usaha mikro ini berjalan sendiri-sendiri. Zaman sekarang kalau berjalan sendiri-sendiri tentu akan kalah bersaing. Betul. Makanya kita gabungkan dalam suatu koperasi, yaitu badan usaha yang berbadan hukum juga, yang namanya Mitra Jembrana Bahagia. Nah, base campnya ada di Plut. Jadi pusat layanan usaha terpadu di Jalan Ngurah Rai, sebelah pengadilan agama. Jadi disitulah pusatnya. Kalau ingin, kami harapkan di seluruh usaha mikro, seluruh pengusaha mikro yang ada di Jembrana untuk segera bergabung ke Koperasi Mitra Jembrana Bahagia. Nanti buat warga Jembrana yang mendengarkan, pastinya yang belum masuk atau saya punya produk, kemana ini saya mau promosikan seperti itu ya. Koperasi dari pemerintah sendiri sudah ada, jadi bisa tinggal ke sana aja Pak. Mungkin ada ininya Pak, syarat-syaratnya untuk masuk ke situ harus
ini loh produknya ini harus begini gitu Pak. Oh ya, jadi yang namanya koperasi ya tentu ada syaratnya. Ada syaratnya. Tentu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Iya. Yang paling penting adalah menjadi anggota itu benar-benar dia adalah statusnya usaha mikro. Oke, jadi usaha mikro itu ya mau dia dagang, mau dia produsen keripik, kerupuk, camilan, apapun usahanya, yang jelas dia punya usaha. Oke, kalau udah tergabung, tentu akan menjadi satu aspirasi, jadi satu kebutuhan yang akan diakomodir oleh koperasi itu. Koperasi Mitra Jemberana Bahagia ini adalah koperasi pemasaran. Fokusnya adalah koperasi pemasaran yang akan bertugas memasarkan dari produk-produk yang dihasilkan oleh para anggotanya. Oke. Kalau seandainya ada pembeli yang ingin membeli produk itu dari koperasi sendiri, nanti akan langsung memberikan atau gimana Pak? Ya, jadi di koperasi itu sendiri itu sebagai optakernya dia yang memfasilitasi. Jadi termasuk dalam mengedrop, jadi menyampaikan kepada kerjasama dengan pengelola gedung sentra tenun. Jadi ada pengelola gedung sentra tenun ini bekerja sama dengan koperasi. Nah, di dalam koperasi itu ada usaha-usaha mikro, penghasil atau memproduksi camilan sebagai oleh-oleh. Nah, itulah cara kerjanya untuk menyambungkan pengusaha mikro, penghasil camilan ini dengan koperasi, termasuk memasarkan di gedung sentra tenun. Selain juga di sentra tenun, secara periodik mengikuti pameran di luar Jemberana, di Denpasar, di Nusa Dua, bahkan sampai ke pusat Jakarta juga mengadakan pameran. Nanti difasilitasi oleh yang namanya Koperasi Mitra Jemberana Bahagia, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Jemberana. Oke. Untuk sejauh ini dari koperasi sendiri gimana Pak responnya? Ya, koperasi sendiri, masyarakat juga gimana antusiasnya gitu? Dari anggota ya sudah merasakan manfaatnya. Jadi koperasi sendiri sudah menghasilkan keuntungan SAU yang positif setiap tahunnya. Jadi anggota sudah merasakan itu bermanfaat dan akan kita kembangkan lagi, dan bahkan bercita-cita akan mengakomodir seluruh usaha mikro yang ada di Jemberana. Sekarang beranggotakan belum nyampe 100 ini ya. Ya, belum nyampe 100, belum sampai. Jadi setiap tahun akan kita tambah, akan membuka, karena koperasi adalah sifatnya terbuka, siapa saja boleh menjadi anggota koperasi. Dan kami selalu mengharapkan, yuk gabungkan diri, yuk kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita membentuk usaha bersama untuk memajukan usaha kita masing-masing. Oke, yang paling dominan produk apa Pak sebenarnya yang ada di koperasi? Paling dominan? Yang dominan camilan. Oh, camilan. Ya, camilan. Terus yang kedua tentu yang makanan-makanan siap saji. Pedagang-pedagang yang sering kita lihat di tower itu anggota koperasi. Yang sering dalam event-event kegiatan kita. Kalau ada rame-rame di PMK, di gedung sentra tenun, ya itu adalah anggota-anggota dari Koperasi Mitra Jemberana Bahagia. Oke, wah sekarang di Jemberana sudah menjadi menjadi hal yang memang benar-benar meningkatkan dari UMKM, usaha-usaha kecil seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke. Dan tentunya kembali Pak dari pasar sendiri ya untuk harga dari barang. Nah, mungkin sekarang beras ya dikatakan naik gitu ya. Dari Dinas Perindakap sendiri ada nggak untuk bisa ya menstabilkan harga beras gitu Pak? Untuk harga-harga pokok yang lain seperti itu. Jadi memang salah satu dari tugas kami itu memang menstabilkan harga dan menjaga pasokan stok yang ada di pasaran. Jadi kalau
sekarang ini, jadi harga relatif stabil. Sekarang ini. Iya. Jadi kalau dulu mungkin 6 bulan yang lalu harga beras ya ada peningkatan, ya sekarang dalam kondisi stabil, stok dan harga juga stabil. Iya. Pasokan bawang merah yang bumbu-bumbuan juga cukup stabil pasokannya. Ini menjelang hari raya gimana Ya, Pak? menjelang hari raya tentu Pasti ya. akan kalau ada nggak ini. permintaan, hukum pasar pasti begitu, permintaan meningkat, pasti ya, harga-harga akan mengalami peningkatan juga. Nah, hal ini perlu diantisipasi dengan tentu kita akan mengadakan pasar murah, yaitu memberikan potongan-potongan harga, yaitu atau memotong distribusi perdagangan yang dulunya dari produsen, terus ke pedagang besar, terus ke pengepul, lalu ke pengecer. Jadi ada beberapa fase yang harus dilalui sehingga menjadikan harga barang di tingkat konsumen menjadi tinggi. Nah, nanti kita Dinas Koperindak akan memotong jalur itu, akan langsung kita ambil dari produsen langsung ke konsumen, sehingga harga yang didapat oleh konsumen relatif lebih murah. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa tidak memberatkan masyarakat ya Pak. Pasti. Pasti Pak. Baik, sebagai closing dari dialog ini Pak, mungkin ada pesan sendiri dari Bapak sendiri untuk warga Jemberana. Baik, para masyarakat Kabupaten Jemberana, jadi pemerintah Kabupaten Jemberana melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Jemberana dengan ini mengumumkan bahwa Pasar Umum Jemberana Bahagia yang berada di depan Polres Jemberana sudah selesai dibangun dan siap ditempati oleh para pedagang. Dan kami umumkan pada tanggal 5 September 2024 bangunan pasar akan dipelas-pas dan siap untuk dibuka pada tanggal 10 September 2024. Silakan datang ke pasar, nikmati suasana pasar yang baru. Tentu masyarakat akan dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi untuk menyempurnakan bangunan pasar, untuk menyempurnakan tata laksana jual beli yang ada di pasar. Demi apa? Demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jemberana. Demikian. Oke. Ayu. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan informasi untuk warga Jemberana. Baik, warga Jemberana, sampai di sini program Dialog Bupati Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ketemu lagi dalam Bupati Menyapa berikutnya, Pak ya. Oke, terima kasih. Salam bahagia. Kita tutup Antum Param Santi. Om Santi Om. Jemberwana TV, media informasi Jemberana.